Halo, selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Pak Darsika. Tentu saja sebelum itu like, komen, dan subscribe. Selamat belajar ya anak-anakku. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Di sini Bapak akan memberikan sedikit tutorial kepada kalian tentang listrik statis. Di sini listrik statis ini merupakan materi di KD yang kedua ya setelah listrik dinamis ya. Pada materi ini Bapak akan menjelaskan tentang sedikit mengenai listrik statis itu seperti apa dan apa istilahnya apa yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah ini, memahami tentang muatan listrik statis itu seperti apa, dapat menentukan gaya listrik seperti apa. Selanjutnya di sini adalah menentukan kuat medan listrik dan memahami flux listrik dan hukum Gauss, serta dapat menentukan potensial listrik dan energi potensial listrik. Video ini akan Bapak bagi menjadi dua nanti, yaitu yang pertama adalah sampai di sini dulu, yaitu memahami sampai kuat medan listrik. Kalau sampai 5 ini videonya nanti bisa panjang banget seperti itu. Baik, kita langsung saja di materi yang Bapak sudah sampaikan itu kita jelaskan di sini tentang muatan listrik. Jadi adik-adik yang berbahagia bahwa di sini pada setiap benda tersusun dari atom-atom. Ya, jadi kita ketahui bahwa nanti akan ada atom di setiap benda. Nah, jadi setiap ada atom ini memiliki apa yang disebut dengan muatan listrik. Ya, jadi muatan listrik itu terdiri atas elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, serta neutron yang bermuatan netral. Jadi jika jumlah proton dalam suatu atom ya lebih banyak daripada elektron, maka atom bermuatan positif. Ataupun sebaliknya, jika elektron lebih banyak, tentu saja akan bermuatan negatif. Jadi kata kuncinya di sini adalah, jika proton lebih banyak daripada elektron, maka dia akan menjadi positif. Sedangkan kalau elektron, jika elektron lebih banyak daripada proton, itu nanti dia akan berubah menjadi negatif seperti itu. Nah, di sini satuan muatan listrik adalah coulomb. Ini ya, dengan atau ampere per detik. Di sini satuannya coulomb. Jadi satu elektron akan membawa muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Jadi satu proton akan membawa muatan yang sebesar sama 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Cuma tandanya saja yang berbeda. Jadi pada dasarnya semua benda di sini bersifat netral. Akan tetapi nanti kalau misalkan ada yang digosok atau yang lainnya, nanti akan bisa berpindah nanti. Nah, selanjutnya di sini cara berpindahnya elektron adalah sebagai berikut. Itu bisa saja dengan cara digosok seperti itu. Nah, kalau digosok ini seperti ini ya. Jadi misalkan dilakukan penggosokan. Contohnya misalkan di sini adalah sisir ya. Jadi sisir dengan rambut manusia. Pernah lihat ini? Jadi kalau misalkan sisir itu bisa hasilnya nanti akan bermuatan negatif, rambut akan menjadi bermuatan positif. Nah, prosesnya bagaimana? Semula ini netral, setelah disisir, digosok-gosokkan dengan rambut, maka elektron ini berpindah dari rambut ke sisir, gitu ya, sehingga sisir menjadi negatif. Ingat ya, ingat yang berpindah itu adalah yang berpindah itu adalah elektron. Nah, jadi proton tetap, yang berpindah adalah elektron. Jadi yang membuat dia positif ataupun negatif itu elektron berpindah. Di mana elektron bergerak, kemana elektron bergerak, di sanalah dia akan menjadi bermuatan negatif seperti itu. Yang ditinggalkan akan menjadi muatan positif. Contoh misalkan ini ya, penggaris dengan rambut manusia. Nah, kalau penggaris hampir sama. Jadi kalau penggaris menjadi muatan negatif, ini menjadi muatan rambut jadi muatan positif. Apa yang terjadi? Jadi elektron dari rambut akan berpindah ke penggaris. Nah, itu konsepnya ya. Contoh mistar plastik dengan wol. Nah, sama. Jadi mistarnya bermuatan negatif, wolnya bermuatan positif jadinya karena elektron dari wol berpindah ke mistar seperti itu ya. Jadi
cukup gampang. Di sini, nah itu cara digosok. Ada juga yang namanya caranya konduksi. Cara konduksi adalah dengan cara menempelkan konduktor netral pada konduktor bermuatan atau yang sebaliknya. Ya, jadi konduksi itu ditempelkan. Oke, seperti ini biasanya. Biasanya ini konduktor Van de Graaff ya, biasanya di alat-alat ini. Kalau kalian lihat Mr. Bean itu konduktor Van de Graaff itu biasanya ada. Selanjutnya ada namanya induksi. Nah, induksi adalah pemisahan muatan positif dan negatif pada suatu benda ketika didekatkan dengan benda tersebut. Nah, ini jadi diinduksi, jadi didekatkan saja sudah berpindah, itu bisa terjadi. Nah, itu untuk nah, ini contoh soalnya. Pada gambar yang sesuai ketika elektroskop didekatkan dengan benda bermuatan negatif adalah kondisinya. Kalau benda bermuatan negatif bagaimana? Nah, kita zoom in aja biar oke. Kita zoom out ya. Kita zoom in aja ya. Kita perbesar sedikit ya. Kita perbesar sedikit. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ketika elektroskop didekatkan dengan benda bermuatan negatif adalah, nah, apa yang terjadi kalau benda bermuatan didekatkan menjadi bermuatan negatif? Maka yang terjadi adalah elektron yang mengalir itu dari mana? Nah, ini yang terjadi. Jadi kalau elektron ini dia senang dengan muatan positif ya. Jadi benar ini. Yang mana muatan yang senang muatan. Jadi kalau didekatkan negatif maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi muatan-muatan positif ini, jadi elektron ya, ini elektron, ini elektron yang ada di sini, jawabannya adalah B ya. Kenapa B? Karena elektron yang ada di sini berpindah ke sini, dia jadi galau dia. Kenapa? Karena ini sudah ada negatif. Jadi negatif dengan negatif pasti dia akan berlawanan. Jadi elektronnya ini berpindah dari sini ke sini. Yang terjadi adalah di sini bermuatan positif seperti itu ya. Bahasanya betul B itu. Nah, itulah tentang muatan elektron. Jadi untuk part 1 seperti itu saja dan semoga bisa paham. Terima kasih dan sampai bertemu di part 2.